Baik, pada saat ini saya akan membahas 3 topik yang ada pada statistik. Yang pertama, rumpun distribusi probabilitas seragam. Yang kedua, rumpun distribusi probabilitas normal. Dan yang terakhir, distribusi probabilitas normal baku. Kita masuk pada topik yang pertama, rumpun distribusi probabilitas seragam. Distribusi probabilitas seragam diskrit adalah distribusi di mana semua peristiwa dasar di ruang sampel memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Akibatnya, untuk ruang sampel berhingga berukuran N, kemungkinan terjadinya peristiwa dasar 1/N. Distribusi seragam sangat umum untuk studi awal probabilitas. Salah satu contoh terkenal dari distribusi probabilitas seragam ditemukan saat melempar dadu standar. Jika kita mengasumsikan bahwa dadu itu adil, maka masing-masing sisi bernomor 1-6 memiliki kemungkinan yang sama untuk digulingkan. Ada 6 kemungkinan, jadi probabilitas bahwa 2 digulung adalah 1/6. Demikian juga probabilitas 3 digulung juga 1/6. Jika kita menghilangkan asumsi bahwa dadu yang kita kerjakan adalah adil, maka distribusi probabilitasnya tidak lagi seragam. Sebuah dadu yang dimuat lebih menyukai satu nomor di atas yang lain, dan karenanya akan lebih mungkin untuk menampilkan nomor ini daripada 5 lainnya. Jika ada pertanyaan, percobaan berulang akan membantu kami menentukan apakah dadu yang kami gunakan benar-benar adil dan apakah kami dapat mengasumsikan keseragaman. Topik yang kedua, rumpun distribusi probabilitas normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Distribusi normal. Dalam suatu teori distribusi, peluang atau probabilitas, distribusi normal menepati posisi penting di berbagai analisis statika. Jenis distribusi ini juga kerap digunakan sebagai bahan perhitungan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada perhitungan error measurement, tinggi badan, tekanan darah, perhitungan kesalahan, hingga penjabaran nilai IQ dengan kasus distribusi normal sebagai acuan utamanya. Simak penjelasan lebih lengkap dengan mengenai pengertian, parameter, karakteristik distribusi normal berikut ini. Parameter distribusi normal. Setelah mengetahui karakteristik utama dan parameter dalam teori distribusi normal, dapat disimpulkan bahwa teori ini memiliki posisi penting dalam konsep statika peluang. Penerapannya juga dianggap penting karena beberapa alasan, mulai dari meningkatkan objektivitas penilaian, membantu menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama untuk menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong di suatu kategori saja. Dengan distribusi simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang kemudian tak dapat dihindarkan. Distribusi normal juga akan membantu menentukan tingkat normalitas dengan kecenderungan sentral. Dalam statika,
Khususnya statistika peluang, normalitas suatu data merupakan hal yang penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data juga dapat ditentukan secara lebih mudah. Demikian informasi mengenai distribusi normal serta parameter dan karakteristik yang melengkapi penerapannya. Bagimu yang tengah mempelajari statistika, peluang, atau sedang mencari teori pendukung dalam perhitungan data, maka informasi di atas dapat dijadikan sebagai salah satu referensi. Seperti pada teori distribusi lain, dalam statistika probabilitas, bentuk kurva nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini, terdapat dua jenis parameter yang kemudian dijadikan acuan, yaitu mean atau suatu nilai rata-rata dengan standar deviasi atau simpangan baku. Berikut penjelasannya. Nilai rata-rata umumnya digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai ini kemudian akan menentukan lokasi titik puncak dalam suatu kurva lonceng. Sementara, nilai-nilai lainnya sengaja dibuat menyebar mengikuti rata-rata. Standar deviasi sebagai penghitungan variabilitas berfungsi sebagai penentu lebar suatu kurva distribusi normal. Standar ini juga dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata sebagai titik pusatnya. Kian kecil nilai standar deviasi, maka kurva juga akan memiliki bentuk yang semakin teruncing. Selain itu, standar deviasi juga berfungsi untuk menggambarkan selisih umum atau jarak antara mean dengan data lain yang diobservasi. Parameter populasi versus perkiraan sampel. Rata-rata dan deviasi standar sebagai nilai parameter yang berlaku untuk seluruh populasi. Pada suatu distribusi normal, ahli statistik juga menandai parameter dengan menggunakan simbol Yunani, mu, untuk mean populasi dan O sigma, untuk deviasi standar populasi. Namun, parameter populasi umumnya tidak diketahui karena secara umum tidak memungkinkan suatu mengukur terhadap seluruh populasi. Pada sampel acak, untuk menghitung estimasi parameter ini juga dapat digunakan. Ahli statistik yang mempresentasikan estimasi sampel dari parameter ini juga menggunakan X untuk mean sampel dan S untuk deviasi standar sampel. Karakteristik distribusi normal. Teori distribusi dengan nilai mean, median, dan modus yang sama. Kurva distribusi ini juga dapat bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Nilai ini sendiri berada tepat di tengah kurva, sementara pada data distribusi terletak di sekitaran garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Mean atau nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi ini kemudian akan menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Jumlah luas daerah di bawah kurva normal sendiri bernilai 1, yaitu diantaranya 1/2 di sisi kanan dan 1/2 di sisi kiri. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Dalam kurva distribusi, dapat disimpulkan juga jika setengah data populasi kemudian akan memiliki nilai yang kurang dari angka-angka rata-rata, sementara sebagian lagi memiliki nilai yang jauh lebih besar. Masing-masing dari ekor kurva di kedua sisi ini kemudian memanjang tak terbatas.
Dalam beberapa kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Aturan empiris untuk distribusi normal. Misalnya, dalam distribusi normal, 68% pengamatan dalam kisaran plus minus 1 standar, deviasi dari rata-rata 95% dalam kisaran plus minus 2 standar deviasi, dan 99,7% dalam kisaran plus minus 3 standar deviasi juga dari rata-rata. Properti ini juga adalah bagian dari aturan empiris yang menjelaskan persentase data yang termasuk dalam jumlah tertentu. Deviasi standar dari mean untuk kurva berbentuk lonceng. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Z. Nilai pada distribusi normal standar dikenal juga sebagai skor standar atau skor Z. Skor standar yang mewakili jumlah deviasi standar pada bagian bawah atau atas atau di bawah rata-rata penurunan observasi tertentu. Misalnya, pada skor standar 1,5 yang menunjukkan bahwa observasi pada 1,5 deviasi standar di atas mean. Di sisi lain, skor negatif mewakili nilai di bawah rata-rata dengan rata-rata skor ZO. Distribusi normal standar dan skor. Seperti terlihat di atas, distribusi normal sendiri memiliki banyak bentuk berbeda-beda, tergantung pada nilai parameternya. Meski distribusi normal standar ada pada kasus dari distribusi normal di mana mean 0 dan deviasi standarnya adalah 1. Standarisasi cara menghitung nilai Z. Skor standar sendiri diantaranya merupakan cara yang bagus untuk memahami di mana pengamatan tertentu berada relatif terhadap ke seluruh distribusi. Mereka juga memungkinkanmu dalam melakukan pengamatan yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan cara dan deviasi standar yang berbeda dan menempatkannya pada skala standar. Skor standar untuk membandingkan antara tinggi badan laki-laki dan perempuan. Mari bandingkan skor standar mereka untuk mengetahui properti distribusi tinggi pada tinggi wanita dan pria. Asumsikan tingginya mengikuti distribusi normal dengan nilai parameter sebagai berikut. Menemukan area di bawah kurva distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas. Seperti halnya distribusi normal, proporsi area di bawah kurva antara dua titik pada plot distribusi, probabilitas menunjukkan probabilitas suatu nilai yang akan jatuh dalam interval tersebut. Untuk mempelajari lanjut tentang properti ini, pahami dulu apa yang dimaksud dengan distribusi probabilitas. Biasanya, kita akan menggunakan perangkat lunak statistik guna mencari area di bawah kurva. Namun, saat mereka bekerja dengan distribusi normal dan mengkonvensi nilai menjadi skor standar, kamu dapat menghitung area dan mencari Z-score dalam sebuah tabel distribusi normal standar. Karena pada distribusi normal yang berbeda, dalam jumlah tak terbatas, penerbit kemudian tidak dapat mencetak tabel untuk setiap distribusi. Namun, kita dapat mengubah nilai dari distribusi normal apapun menjadi skor Z. Dan topik yang terakhir, apa itu distribusi normal baku? Distribusi normal baku juga disebut dengan distribusi Z. Setiap nilai yang ada pada distribusi normal baku ini disebut dengan istilah Z-score atau skor standar. Bagaimana cara menghitung distribusi normal baku? Sebelum membuat distribusi normal baku, kita harus menghitung nilai Z-score terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, kurangi seluruh nilai data X dengan nilai min.
Yang kedua, lakukan pembagian seluruh hasil langkah. Pertama dengan nilai standar, deviasi. Yang terakhir, buatlah histogram berdasarkan hasil dari langkah kedua. Apabila hasil dari perhitungan rumus tersebut digunakan untuk membangun histogram atau kurva, maka akan membentuk sebuah distribusi normal baku. Demikian, terima kasih.